Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menghitung pH asam basa. Setelah beberapa video kemarin, kita belajar materi tentang asam basa, mulai dari definisi, kemudian indikator, sampai ke cara menghitung pH asam basa. Nah, di video ini kita akan mengaplikasikan langsung ke beberapa soal untuk perhitungan pH larutan asam basa. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, saya ambil beberapa soal dari salah satu sumber. Di sini nomor 1, kita diminta untuk menghitung pH larutan. Yang pertama, yang A, di situ ada 500 ml larutan CH3COH atau asam asetat ya, yang molaritasnya 0,01 molar. Terus dia punya Ka 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Volumenya 500 ml, konsentrasi asamnya 0,01 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5. Satunya saya nggak usah tulis ya, sama aja. Nah, larutan CH3COH ini atau asam asetat ini itu merupakan asam lemah. Maka untuk menghitung pH-nya, kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya dulu dengan dicari dari akar Ka kalikan Ma atau akar dari ketetapan ionisasi asamnya kali molaritas asamnya. Oke, nanti dibuka lagi materinya ya. Oke, langsung aja kita terapkan ke rumus tersebut. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya kita masukkan 10 pangkat min 5, Ma-nya adalah 0,01 tadi kan, atau bisa kita tulis 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi H+-nya adalah akar dari 10 pangkat min 7. Oke, kalian ingat-ingat lagi kalau ada perkalian pangkat, itu pangkatnya di jumlah ya. Jadi min 5 ditambah min 2. Jadinya pangkatnya min 7. Oke, sudah ketemu akar 10 pangkat min 7 itu adalah 10 pangkat min 3,5. Kalau ada pangkat di akar, pangkatnya itu dibagi 2. Jadi min 7 dibagi 2 itu min 3,5. Jadi konsentrasi H+-nya ketemu 10 pangkat min 3,5. Nah, dari situ maka kita akan tahu pH-nya yaitu dari min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+-nya kita masukkan tadi adalah 10 pangkat min 3,5. Maka pH-nya adalah 3,5. Oke? Jadi kalau mencari pH itu dari min log konsentrasi H+. Nah, karena H+-nya itu pangkat, pH-nya itu kita langsung turunkan aja dari nilai pangkatnya. Instannya begitu ya. Kalau pengen cari tahu kok bisa ketemu min log konsentrasi 10 pangkat min 3,5 kok bisa ketemu 3,5 gitu ya. Nah, nanti diperdalam lagi materi logaritmanya di matematika ya, dibuka-buka lagi. Atau kalau kalian pengen dijelaskan dalam video berikutnya, kalian komen aja ya di bawah. Oke, yang A clear ya. Jadi sudah ketemu pH dari asam asetatnya adalah 3,5. Kita lanjut ke yang B. Nah, yang B di sini ada 200 ml larutan HCN 0,2 mol. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Yang di sini yang diketahui berarti ada volume, ada mol, dan ada Ka. Oke, sama seperti yang A tadi, kita identifikasi dulu HCN ini dia larutan apa. Nah, ternyata HCN ini adalah larutan asam lemah. Maka untuk mencari pH-nya, kita cari dulu konsentrasi H+-nya yaitu akar Ka kali
Ma. Karena molaritas asamnya belum kita ketahui, yang diketahui tadi hanya mol ya, maka kita cari molaritasnya dulu, yaitu dengan menghitung mol dibagi volumenya. Kita langsung masukkan aja, molaritas sama dengan mol per volume, molnya adalah 0,2 mol, volumenya diubah ke dalam liter ya, jadi 0,2 liter, maka kita dapatkan molaritasnya adalah 1 molar. Nah, dari situ kita masukkan ke rumus H plus-nya. Jadi H plus adalah akar Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 10 kali molaritasnya tadi adalah 1 molar. Nah, dari situ hasilnya ketemu konsentrasi H plus-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, kemudian dari situ kita bisa cari pH-nya sama seperti yang A tadi. pH itu min log konsentrasi H plus. Karena konsentrasi H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5 min log 2. Dari mana? Yang pangkatnya kita turunkan jadi yang di depan. Kemudian yang konstantanya tadi yang 2 kalinya itu jadi kita taruh di belakang, terus ditambahkan log gitu ya. Jadi 5 min log 2. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut tentang penjelasan matematisnya ya dari logaritma ini, boleh tanya di kolom komentar atau kalian buka lagi materi tentang logaritma. Oke? Clear ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2, yang C. Yang C di sini ada 100 ml larutan HCl 0,01 molar. Kita tulis yang diketahui ada volume sama molar. Kemudian HCl ini adalah asam kuat. Nah, untuk menghitung pH asam kuat, kita bisa menghitung konsentrasi H plus-nya dulu, yaitu Ma kalikan A, atau molaritas asamnya dikalikan valensi asam. Valensi asam itu apa? Jumlah H plus-nya ya. Oke, karena sudah diketahui semua, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Molaritasnya adalah 0,001, valensi asamnya adalah 1. Kenapa 1? Karena HCl jumlah H-nya itu adalah 1H ya, jadi valensinya 1. Oke, maka didapatkan H plus-nya adalah 0,001 atau 10 pangkat min 3. Dari sini kita tahu berarti pH-nya adalah min log konsentrasi H plus atau min log konsentrasi 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya ketemu sama dengan 3. Oke, gampang ya. Kita lanjut yang D. Yang D di sini diketahui ada 0,49 gram H2SO4 asam sulfat ya, yang punya ARH-nya 1, S-nya 32, O-nya itu 16. AR ini massa atom relatif ya, yang nanti berfungsi untuk menghitung MR atau massa molekul relatif. Kemudian volumenya adalah 500 ml. Kita tulis dulu yang diketahui, ada massanya 0,49 gram, volumenya 500 ml. Nah, H2SO4 ini adalah asam kuat. Maka kita bisa hitung pH-nya dari konsentrasi asam kalikan valensi asam. Sama kayak HCl tadi ya. Tapi di sini molaritasnya belum diketahui. Maka kita hitung dulu molaritasnya. Karena yang diketahui massa, kalau yang A atau B tadi itu yang diketahui adalah molnya ya. Jadi untuk menghitung molaritas tinggal mol dibagi volume. Kalau di sini yang diketahui massa, maka kita menghitung molaritasnya adalah massa per mR kali 1000 per V. Nah, kita masukkan
masanya 0,49 gram, mR-nya kita hitung dari AR-nya tadi ya. mR-nya H2SO4 itu 98, kemudian 1000 per volumenya kita masukkan dalam mili saja, 500 mili. Kita coret, ketemu 2. Nah, dari sini kita ketemu molaritasnya adalah 0,01. Setelah ketemu molaritasnya, maka kita langsung masuk ke konsentrasi H+-nya. Molaritasnya 0,01, valensi asamnya 2. Kenapa? Karena H2SO4, H-nya di situ ada 2, jumlahnya 2 ya. Jadi valensi asamnya adalah 2. Nah, dari sini kita tahu konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya itu min log konsentrasi H+, 2 min log 2. Oke, clear ya? Ini H2SO4. Kita lanjut ke yang E. Terakhir, di nomor 1. Ada 50 mili larutan HF atau asam fluorida yang molaritasnya 0,5 molar dan derajat ionisasinya di situ alfa harusnya ya, itu 10%. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui volume, molaritas sama derajat ionisasi. Derajat ionisasinya kita tulis dalam desimal saja biar gampang. Nah, HF ini adalah asam lemah. Maka kita bisa menghitungnya dengan menghitung pH-nya dengan mencari H+-nya dulu dari akar Ka kalikan Ma. Ma-nya sudah diketahui, tapi Ka-nya yang belum diketahui. Maka kita cari Ka-nya dulu nih. Masih ingat untuk menghitung Ka dari asam lemah? Nah, karena nggak ada rumus pastinya ya, tapi kita bisa menghitungnya dari derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu kan akar Ka per Ma. Nah, derajat ionisasinya udah diketahui, Ma-nya udah ada, kita bisa menghitung Ka dari situ. Oke? Kita masukkan dulu, derajat ionisasinya 0,1, Ma-nya adalah 0,5 molar. Nah, kita buka dulu nih akarnya. Kita hilangkan dulu akar di sebelah kanan, maka kita kuadratkan kedua ruas. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan ya. Jadi, yang kanan nanti akarnya hilang. Oke? Nah, yang kiri 0,1 kuadrat itu hasilnya 0,01. Yang sebelah kanan karena akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Jadi tinggal Ka per 0,5. Nah, dari situ kita bisa menghitung Ka yaitu 0,01 kali 0,5. Ketemulah nilai Ka-nya 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Oke? Sudah ketemu Ka-nya nih, kita langsung masuk ke konsentrasi H+-nya. Masukkan ke rumus, tadi Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 3, Ma-nya tadi udah diketahui 0,5. Oke, kita operasikan, ketemu H+-nya 25 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 5, 25 ya. Kemudian 10 pangkat min 3, tadi 0,5 itu sama aja kan 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1 ketemu 10 pangkat min 4. Dari situ dihasilkan H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari situ kita bisa menghitung pH-nya min log konsentrasi H+ atau min log 5 kali 10 pangkat min 2. Ketemulah pH-nya 2 min log 5. Oke? Clear ya? Nah, sini selesai cara menghitung pH dari asam. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menghitung pH basa ya. Setelah tadi larutan asam, sekarang kita coba untuk larutan basa. Dan coba lihat yang A, di sini ada 200 mili larutan NaOH yang punya konsentrasi 0,02 molar.
Kita tulis dulu. Yang diketahui adalah volume dan molaritas basanya. Nah, NaOH ini merupakan basa kuat. Maka untuk menghitung pH-nya, kita harus mencari konsentrasi OH-nya dulu ya. Beda sama asam, kalau untuk menghitung pH asam, kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya dulu. Tapi kalau larutan basa ini, yang kita cari pertama kali adalah konsentrasi OH-nya dulu. Karena NaOH basa kuat, maka kita bisa cari OH-nya dari molaritas basa kalikan valensi basanya. Oke, karena sudah diketahui semua, kita langsung saja masukkan ke rumus. Konsentrasi basanya 0,02 molar, valensi basanya adalah 1. Kenapa 1? Karena jumlah OH-nya 1 ya, pada NaOH. Oke, maka dari situ kita tahu konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari situ kita bisa tidak langsung bisa menghitung pH-nya. Tapi dari situ kita bisa mendapatkan pOH dulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Ya. OH-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2, maka pOH-nya ketemu 2 min log 2. Cara perhitungannya sama seperti menghitung pH tadi dari konsentrasi H+ ya. Ini menghitung pOH dari konsentrasi OH-. Prinsipnya sama, menggunakan prinsip min logaritma, minus logaritma. Oke. Nah, sudah diketahui pOH-nya, baru kita bisa menghitung pH. Kalian ingat, jumlah pH ditambah pOH itu nilainya adalah 14. Maka dari situ kita bisa menghitung pH, yaitu 14 min pOH. Nah, atau 14 min pOH-nya kita langsung masukkan 2 min log 2. Jangan lupa dikurung ya, nanti biar tidak salah mengoperasikan. Nah, dari sini kita tahu 14 min 2, 12. Nah, min kali min itu plus. Jadi ketemu pH-nya adalah 12 plus log 2. Oke? Oke. Kita lanjut yang B. Clear ya, tadi yang A ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Yang B, di sini ada 200 ml larutan NH4OH yang punya konsentrasi 0,2 molar, dan ini harusnya alfa ya, derajat ionisasi 0,05. Kita tulis yang diketahui dulu, ada volume, ada molaritas basa, dan ada derajat ionisasinya. Nah, NH4OH ini adalah larutan basa lemah. Maka kita akan menghitung pH-nya dari konsentrasi OH-nya dulu, sama kayak asam lemah. Kalau basa lemah, konsentrasi OH-nya dihitung dari akar Kb kali Mb. Nah, karena Kb-nya belum kita ketahui, maka kita hitung dulu menggunakan derajat ionisasi nih yang diketahui. Derajat ionisasi itu bisa dihitung dari akar Kb per Mb. Derajat ionisasinya tadi kan udah diketahui, Mb-nya juga sudah ada, maka kita bisa menghitung Kb dari situ. Oke? Alfanya 0,05, Mb-nya 0,2. Kita hilangkan dulu akar di sebelah kanan ini ya, dengan menguadratkan di kedua ruas. Jadi tersisa 0,05 kuadrat itu 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang sebelah kanan tinggal Kb per 0,2. Maka kita dapatkan nilai Kb-nya berarti 25 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 0,2 ya. Dari sini kita memperoleh nilai Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Setelah kita tahu nilai Kb-nya, kita langsung masukkan ke rumus OH-, konsentrasi OH- akar Kb per kali Mb. Kita masukkan Kb-nya 50 kali 10 pangkat min 5, Mb-nya 0,2. Maka didapatkan 50 kali 0,2, itu hasilnya 10 ya. Nolnya untuk menghilangkan koma, 0, itu, kemudian 5 kali 2 adalah 10. Jadi konsentrasi OH-nya adalah akar 10 kali 10 pangkat min 5. Nah, 10 itu sama aja 10 pangkat 1.
perkalian pangkat, berarti atasnya dijumlah. Jadi 1 tambah min 5, berarti tersisa min 4 kan? Berarti OH-nya adalah akar 10 pangkat min 4. Hasil dari 10 pangkat min 4 kemudian diakar, berarti min 4-nya bagi 2. Jadi tersisa 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Kita masukkan untuk mencari POH, yaitu min log konsentrasi OH-. OH-nya adalah 10 pangkat min 2, maka POH-nya ketemu 2. Nah, dari situ kita mencari pH-nya adalah 14 min POH. Nanti 14 min 2 ketemulah pH dari basanya adalah 12. Oke? Sampai sini paham ya? Untuk menghitung dua tipe soal ini pada larutan basa. Kalau tidak ada atau kalau ada yang perlu dipertanyakan, boleh langsung aja komen. Nanti kita bahas bareng-bareng. Lanjut ke tipe soal terakhir. Di sini ada larutan, ada soal cerita ya. Nomor 3. Ada 10 mili larutan asam asetat atau CH3COH ya, yang punya konsentrasi 0,1 molar diencerkan hingga volume larutan tepat 500 mili. Jadi tadi volume awalnya 10 mili nih, asam asetat 0,1 molar. Kemudian diencerkan. Diencerkan artinya ditambah air ya. Ditambah air hingga volumenya jadi 500 mili. Nah, hitunglah konsentrasi ion H+-nya sebelum dan sesudah pengenceran. Sebelum pengenceran berarti saat volumenya tadi 10 mili, terus belum ditambah air ya. Kalau sesudah pengenceran berarti setelah volumenya itu tadi 500 mili. Oke? Langsung saja kita selesaikan. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi, volume awalnya tadi sebelum pengenceran itu volumenya 10 mili ya. Molaritasnya 0,1 molar. Nah, setelah diencerkan, volumenya jadi 500 mili. Kemudian Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5. Oke? Kita hitung dulu. CH3COH ini adalah asam lemah. Maka kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya dari akar Ka kali Ma. Ya, baik sebelum pengenceran maupun sesudah pengenceran. Untuk menghitung H+-nya ya sama, karena CH3COH-nya ini asam lemah. Oke? Nah, kita hitung dulu konsentrasi H+-nya sebelum diencerkan. Sebelum diencerkan berarti pada saat volumenya 10 mili, molaritasnya 0,1. Kita masukkan ke rumus H+-nya adalah akar dari Ka kali Ma. Ka-nya 10 pangkat min 5, Ma-nya 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H+-nya adalah akar dari 10 pangkat min 6, ketemu H+-nya 10 pangkat min 3. Dari situ kita bisa menghitung pH ya sebenarnya. Tapi karena di sini yang ditanyakan hanya konsentrasi H+, jadi kita hitung sampai ke konsentrasi H+-nya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung konsentrasi H+ sesudah pengenceran. Untuk menghitung konsentrasi H+ sesudah pengenceran kan kita butuh Ma-nya lagi, tapi Ma setelah pengenceran atau M yang kedua, konsentrasi yang kedua setelah pengenceran. Nah, untuk menghitung konsentrasi pada saat sesudah pengenceran, kita menggunakan rumus pengenceran nih. M1V1, M2, V2. M1-nya tadi molaritas awal sebelum pengenceran, yaitu 0,1, volumenya sebelum pengenceran 10 mili. Nah, molaritas yang kedua yang akan kita cari, volume yang kedua adalah tadi 500 mili. Nah, dari situ kita bisa menghitung molaritas yang kedua adalah 1 dibagi 500 mili. Ketemulah molaritas yang kedua sesudah diencerkan, molaritasnya itu jadi 0,002. Nah, dari situ kita baru bisa menghitung konsentrasi H+ sesudah diencerkan, yaitu akar
Ka kali Ma. Ka-nya masukkan 10 pangkat min 5, Ma-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Tadi yang M kedua ini 0,002 ya, kan sama aja 2 kali 10 pangkat min 3. Saya buat 10 pangkat biar memudahkan perhitungan. Maka dari situ kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya adalah akar dari 2 kali 10 pangkat min 4 atau 1,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini bisa kelihatan perbedaannya ya sebelum diencerkan dan sesudah diencerkan. Kira-kira lebih tinggi yang mana konsentrasinya? Yang sebelum diencerkan, ya kan? Karena dia konsentrasinya lebih besar. Yang konsentrasi pertama 0,1 molar, setelah diencerkan tadi jadi 0,02 molar, ya kan? Jadi setelah diencerkan dia kan larutannya jadi semakin encer, jadi konsentrasi H+-nya semakin kecil. Oke, itu beberapa tipe soal untuk menghitung pH asam dan pH basa. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti buat bahan diskusi di video selanjutnya. Semoga video ini membantu dalam menghitung atau menyelesaikan soal-soal perhitungan tentang pH larutan asam basa ya.